Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore jamaah kaum muslimin dan muslimat di mana Anda berada. Wabil khusus kalangan muda ini. Marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan ikut melakukan puasa di bulan Ramadan dengan udara yang tidak begitu panas, segar, sehingga menjelang buka puasa ini, alhamdulillah kita tidak merasa panas, segar sambil menikmati udara-udara, sehingga tidak lama lagi kita akan melaksanakan buka bersama-sama. Baik di rumahnya masing-masing ataupun di masjid secara bersama-sama. Kaum muslimin yang berbahagia. Nampaknya pada akhir-akhir tahun ini kita tidak asing mendengar beberapa istilah di kalangan pemuda. Kalau zaman dahulu ada yang namanya aliran-aliran hedonisme, aliran materialisme, aliran-aliran sufiwisme, dan lain-lain. Tapi masyarakat kaum milenial ini ada tren yang muncul, bisa dikatakan paham ataupun bisa dikatakan aliran, yaitu FOMO dan JOMO. Nah, apa itu FOMO dan apa itu JOMO? Marilah kita kaji sejenak terkait dengan aliran itu. Apa bedanya FOMO dan JOMO? FOMO adalah aliran-aliran yang dimiliki oleh kalangan muda, di mana mereka akan memicu rasa takut dan kecemasan karena tidak selalu ingin terlihat. Jadi aliran itu memicu kepada para pemuda golongan geng-geng tertentu, wabil khusus kalangan muda, kalangan milenial, bahwa orang kalau tidak mengikuti tren, terlibat di dalam komunitas-komunitas tertentu, maka dia akan merasa tertinggal, cemas, tidak diakui eksistensinya. Nah, itulah tren zaman sekarang. Kalau JOMO apa? Jamaah yang berbahagia. Aliran JOMO akan merasa puas dan bahagia karena memiliki atau memilih untuk tidak terlibat. Lebih jelas, satu contoh, apabila kita ada konser yang sangat tren, katakanlah penampilan The Massive ditampilkan di area masjid. Nah, kalangan tren pemuda yang tidak bisa mengikuti merasa tertinggal, merasa cemas, dan merasa tidak diakui eksistensinya. Maka itu masuk kategori golongan FOMO. Tetapi apabila pemuda yang memilih untuk tidak hadir, tapi mereka merasa puas sendiri melakukan sebuah aktivitas yang terpenting dan merasa bahagia, maka itu disebut dalam masuk kategori
JOMO. Istilah bahasa asingnya atau bahasa Jawanya di dalam kalangan pemuda sekarang, JOMO adalah akronim untuk Joy of Missing Out. Sedangkan FOMO, Fear of Missing Out. Jadi rasa takut untuk ketinggalan, merasa tertinggal, terasa tidak bisa mengikuti zaman atau tidak menjadi yang tertren saat ini. Tetapi sebaliknya, kalau JOMO adalah akronim daripada FOMO, mereka merasa puas dan tidak merasa khawatir tanpa harus mengikuti dan melakukan bersama-sama orang lain. Kaum muslimin jamaah yang rahimatullah. Apa hubungannya dengan bulan puasa Ramadan saat ini? Aliran-aliran yang dilakukan oleh para pemuda ini. Maka di dalam bulan Ramadan ini, marilah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan bulan Ramadan ini dengan sangat sederhana. Karena hidup sederhana itu bukanlah ajaran yang baru muncul. Ajaran ini disampaikan kepada umat sebagai pedoman hidup yang harus dilakukan dan harus dijaga. Hidup sederhana bukan berarti kita miskin, tetapi menghindari dari sifat-sifat berlebihan, baik dari materi maupun gaya hidup. Salah satu riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di dalam aktivitas kehidupan bulan puasa ini, ada salah satu riwayat yang mengatakan, setiap satu kebajikan yang dikerjakan oleh anak Adam, maka Allah akan melipat gandakan pahala kebijakan dengan 10 kebijakan. Hingga 700 lipat kebajikan, kecuali pahala puasa. Karena sesungguhnya puasa itu milikku dan untukku, maka akulah yang akan langsung menilai dan memberikan balasan pahala dari puasa tersebut. Puasa merupakan tameng. Orang yang berpuasa baginya 2 kebahagiaan. Yang pertama, seperti kita saat ini, menunggu datangnya berbuka adalah merupakan sebuah kebahagiaan. Tiba-tiba kita menunggu saatnya berbuka, maka bahagialah kita berbuka bersama. Yang kedua, bahagia ketika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijanjikan kita bertemu di hari yaumil akhir. Betapa bahagianya puasa kita. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Di dalam bulan puasa Ramadan banyak sekali ketika kita menjelang puasa, kita melihat sajian-sajian buka puasa. Ada es campur, ada nasi liwet, ada sate sapi, ada es jus kolak dan sebagainya. Rasa-rasanya kita akan makan bersama-sama. Kita beli bersama-sama. Kita beli semuanya. Tetapi setelah itu datang bulan
saat kita berbuka, maka tidak akan mungkin itu kita makan bersama. Oleh karena itu, marilah kita memilih untuk melakukan kesederhanaan, memilih sesuai hati nurani kita, memilih skala prioritas kehidupan kita, sehingga kita tidak merusak hati dan mental kita ikut di dalam aliran-aliran yang saya sebutkan tadi di atas. Karena pilihan adalah rasa bahagia terhadap keinginan yang harus kita penuhi. Di dalam surat Al-Isra, surat 17 ayat 27 telah disampaikan, jamaah yang berbahagia. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kaum muslimin, jamaah rahimatullah. Oleh karena itulah, maka marilah kita baik dalam golongan pemuda maupun golongan tua menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga kesederhanaan kita di dalam memilih melakukan aktivitas kehidupan kita, sehingga kita tidak merusak hati dan mental kita. Kita di dalam melaksanakan bulan puasa Ramadan ini, tentunya sederhana adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu jamaah rahimatullah, di dalam aktivitas kehidupan kita sangatlah penting untuk menentukan skala prioritas kehidupan, sehingga kita tidak bisa terlalu di dalam aliran-aliran keinginan-keinginan orang, tren-tren saat ini yang dilakukan oleh para sekelompok-kelompok manusia yang kadang-kadang membuat hati kita cemas, mental kita tidak kuat. Bahkan untuk mengatakan tidak saja, tidak ikut di dalam aktivitas sosialita, kita tidak mampu, sehingga kita masuk di dalam golongan mereka. Maka oleh karena itu, kita jaga kesederhanaan di dalam bulan puasa Ramadan ini. Semoga amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadan ini senantiasa membawa kita keberkahan, kerahmatan, senantiasa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa melaksanakan kegiatan yang sangat-sangat sederhana. Sederhana, sekali lagi saya sampaikan di atas tadi, kesederhanaan bukan berarti kita miskin. Sederhana di dalam melakukan kebutuhan materi, dan sederhana di dalam melaksanakan aktivitas gaya hidup sebagai umat rahmatan lil alamin, umat yang senantiasa harus memuliakan alam semesta. Terima kasih jamaah rahimatullah. Semoga sekilas aliran-aliran yang tren saat ini yang digelurakan oleh kalangan-kalangan muda, sekelompok-kelompok, tidak akan senantiasa kita ikuti, dengan catatan kita bisa menjaga diri, memilah perilaku kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.